Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa lisalahi syanu zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan khususan mu'alif kitab perukunan anna Allah yataghashshahum birrahma wal maghfirah wa yuskinuhum al-jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baca lagi suratul Fatihah. Minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah lindungi diri keluarga kita dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah. Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit keluarga kita, yang zahir, yang batin, yang saat ini sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak keturunan kita yang lagi pada sekolah, lagi pesantren, lagi kuliah, Allah kasih ilmu yang manfaat biar jadi anak keturunan yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua. Diri dan keluarga kita yang saat ini lagi pada kerja, usaha, dagang, Allah kasih rezeki yang banyak, yang lancar, yang halal, yang berkah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Walirraja'i thawabun anta ta'lamuhu faj'al thawabi dawama sitri li abada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Muridun. Allah itu jamaah berkehendak, dan karena Allah berkehendak maka Allah disebut muridun, Allah yang berkehendak. Gitu. Ada manusia kaya, orang kaya, dia kaya, dia punya kekayaan, maka disebut orang kaya. Nah, jadi muridun itu jamaah disebut dengan sifat maknawi, jadi nempel dengan sifat ma'an. Walaupun nanti ada yang menyebutkannya itu sifat hal, makanya di sana disebutnya qadiran al, apa namanya itu,
Qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor, kalam. Qadirun, alimun. Ada yang nyebutnya qadiron, aliman. Itu. Artinya berkehendak, maka mustahil ia yang tergagah. Karena bisa jadi jamaah orang itu punya kehendak, punya kemauan, tapi dia akhirnya tergagah. Tergagah itu terintervensi. Bahasa kerennya terintervensi. Bahasa kitanya apa ya? Ditekan. Dia punya kemampuan, tapi dia nggak nyanggup, gitu. Iya. Ente siapa? Pejabat, iya. Tapi ternyata di ente dapat jabatan ada yang sponsorin. Nah, sponsor itu tuh bisa jadi menekan, gitu. Iya, ya. Nah, Allah enggak. Allah menjadikan sesuatu, Allah menghendaki sesuatu itu enggak ada yang bisa karena sesuatu maka kemudian Allah melakukan itu, enggak. Kenapa bapak-bapak sekarang ini mulai pada nyari tukang? Karena rumah bocor, karena ada sesuatu maka melakukan. Kalau Allah enggak, ya. Dalilnya sama dengan dalil iradat. Dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia senantiasa berdoa kepada Tuhannya, meminta segala kebajikan dan meminta ditolak segala bahaya dunia dan akhirat. Kenapa kok akhirnya dari muridun itu kita disuruh banyak doa jamaah? Karena jamaah akhirnya nanti ada masa di mana kita sudah tidak mampu lagi, Pak. Yang bisa menolak itu akhirnya doa. Itu yang kemudian ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Banyak yang tidak mungkin jadi mungkin, jamaah. Ntar Allah yang punya aturan caranya. Allah punya aturan. Ada orang yang dia nggak mungkin bisa berangkat umroh, tapi gara-gara dikatain goblok berangkat umroh. Iya. Oh, udah gitu dia dapat duit lagi, gitu jamaah. Allah punya aturan dari itu semuanya. Allah punya aturan. Ya Allah. Maka jamaah yang berbahagia, lepas bagaimana, pokoknya saya tetap melihat dari segi mungkin dia pernah berdoa, ya Allah saya pengen banget berangkat umroh, cuman dia juga nggak ngerti bagaimana caranya. Allah bikin aturan itu set aja. Lepas urusan politik apa sih nggak ngerti itu. Pokoknya kita melihat dari segi tauhid, ini orang jangan-jangan pernah berdoa dan caranya itu Allah kasih caranya. Bahkan ternyata katanya itu kalau di TikTok gitu jamaah, itu orang pengen dihajiin jadi haji puroda. Wah keren. Bapak nggak punya duit pengen haji puroda, jualan es teh aja Pak. Coba. Iya. Kali aja ada yang ngatain, tapi dan itu harus viral gitu. Akhirnya jamaah yang nggak bisa begitu juga, masing-masing kita ada rezekinya emang. Gitu. Iya. Orang boleh bapaknya digantiin sama anaknya. Dikasih tuh sama bapaknya, nih ntar ya masaknya begini, ramuannya begini, terus garamnya sekian, ininya sekian, gitu. Tapi belum tentu jamaah. Dia lebih banyak pelanggannya, belum tentu. Karena memang masing-masing kita punya rezeki, bapak-bapak. Masing kita itu bisa rezeki kita bareng dengan istri kita. Ada orang yang punya istri baru, rezekinya tambah banyak, ada. Ada orang yang punya istri baru, rezekinya tambah nyungsep, ya ada. Macam-macam. Ada orang yang punya istri lama, nyungsep ya ada, gitu. Ada yang
naik terus gitu jamaah. Emang rezekinya. Di situ tuh Pak kita baru paham bahwa ternyata memang Allah itu muridun, Allah berkehendak. Nah maka banyak doa, bener emang. Karena nanti itu ada tuh buku hanya doa yang bisa merubah takdir. Doa. Ya Allah. Alimun, artinya yang mengetahui maka mustahil ia jahil. Dalilnya sama dengan dalil sifat ilmu. Dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia senantiasa meminta kepada Tuhannya pertolongan dalam segala hal ihwalnya, dengan minta dipelihara dari segala kejahatan dunia dan akhirat. Jamaah yang berbahagia, ya Allah, intinya kita belajar wujud kidam bako terus sampai ntar mutakalimun jamaah, intinya cuma satu, supaya yakin, makin kuat keimanan kita. Udah titik, udah gitu aja. Bahwa kemudian ada orang yang nggak apal wujud kidam bako sampai mutakalimun, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi yang penting tetap keimanannya dia jangan berubah, gitu. Keimanannya dia jangan berubah, itu aja. Nah, adapun yang sekarang ini dijelaskan sampai beberapa kali pertemuan bapak-bapak dalam rangka untuk menguatkan kita. Tapi pun kalau seandainya kita udah ngapalin tapi nggak bisa, udah nggak apa-apa. Yang penting kita ketika ditanya Tuhan kita siapa, Allah, selesai udah, gitu. Ya. Berikutnya hayyun, artinya yang hidup, maka mustahil ia mati. Dalilnya sama dengan dalil sifat hayat, dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia senantiasa tawakal dan pasrah kepada Allah Ta'ala dalam segala hal ihwal adanya. Itu yang bahasa dulu itu ada waktu di Bantul itu pernah ada gempa. Saya masih ingat itu jamaah, spanduknya itu menguatkan orang yang kena gempa. Jadi Gusti Allah boten sare. Itu ya kan, tulisan Gusti Allah, tapi maksudnya si Gusti Allah gitu kan, boten sare. Allah enggak tidur, enggak. Dan bapak-bapak dizolimin sama orang jamaah. Enggak usah bapak-bapak nyumpain orang itu, dia pasti kena ntar dari kezolimannya itu. Kenapa? Allah hidup kok. Allah enggak apa namanya, enggak kemudian meleng, enggak. Kalau kita meleng bisa jadi Pak, tapi Allah enggak. Udah. Orang yang jahat sama kita jamaah itu mah sebetulnya kalau dianggap minta maaf jadi tabungan balasan Allah ntar. Iya, jadi tabungan balasan Allah buat dia. Maka jamaah disitulah akhirnya pentingnya kita belajar akidah, gitu, supaya oh ya kalau ketika kita ada sesuatu, ya namanya orang hidup Pak, gitu. Kadang kita ketemu sama orang yang ngenakin, kadang sama orang yang gak ngenakin, kadang kelihatannya bener banget, nggak taunya akhir-akhir kita ditipu, mulutnya manis, gitu, nggak taunya payah banget. Waktu ngutang sampai nangis-nangis datang ke kita. Giliran bayar jamaah habis kita dimaki-maki. Lah bukan apa-apa, janjinya 2 minggu. Lah ini udah 3 bulan. Kalau nggak entar besok. Terakhirnya lu nggak percaya banget sama gua, gitu. Bolak-balik kemari lah. Dia yang bilang 2 minggu. Masya Allah. Emang makin kemari itu lucu ya Pak ya. Duit-duit kita dipinjam sama orang, malah kita kayak orang pengemis. Kita taruh di bank, kayak kita juga kayak pengemis juga, pakai nanya lagi duitnya buat apaan? Lah duit kita. Nah, kan kalau narik di bank gitu Pak. Kalau narik di bank, tapi kalau yang duitnya banyak, kalau cuma 500.000 malah lah udah itu. Tapi kalau yang banyak itu Pak, ya Allah, sampai ini pakai ini. Kita pikirin duit kita ya jamaah. Tapi emang dunianya dunia gini emang bapak-bapak. Ya. Bapak mau apa? Mau ngambil uang gitu. Oh ya Pak, silakan ngantri Pak di sana ya. Coba.
Tapi emang namanya kita ada masuk ke wilayah sistem ya bapak-bapak ya. Iya, kita pengen ngambil duit, tapi kita suruh ngantri. Makanya memang bapak-bapak kemari ini tuh Pak, yang enak emang punya emas emang sebetulnya. Iya, punya emas. Kalau emas itu bapak-bapak, dia dijualnya itu gampang, itu cepet, terus nggak pakai neka-neko, enggak. Dan dia punya nilai itu makin lama naik ya, bener nggak sih? Naik. Kalau bank itu jamaah turun. Biar bahasanya ada bunga, ada ujroh, tetap aja turun-turun juga kali ini sih. Kalau emas aman. Dari zaman dulu itu jamaah. Itu. Cuman jangan emas yang perhiasan, emasnya emas batangan. Ya mudah-mudahan pantar kalau bapak punya duit ya sekarang kalau bapak punya duit gitu. Ya ketimbang rumah, ketimbang sawah gitu bapak-bapak. Kalau bapak perlu duit itu susah Pak. Rumah itu belum tentu laku 6 bulan tuh belum tentu jamaah. Kadang-kadang setahun 2 tahun baru laku gitu. Sementara kebutuhannya mendesak. Akhirnya tuh rumah kita jual murah. Ya mudah-mudahan Pak, namanya rezeki siapa tahu ya. Allah kasih gitu jamaah. Allah kan maha berkehendak. Udah minta sama Allah. Kalau Allah udah berkehendak itu nggak ada yang nggak mungkin Pak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, gitu aja. Tugas kita yang penting Pak sama Allah itu jangan suuzon, husnuzon bapak-bapak. Udah. Terus aja kita hidup tuh husnuzon aja, yakin aja. Ntar juga pasti dapat bapak-bapak. Pasti. Nggak mungkin nggak Pak. Burung itu bapak-bapak kalau pagi dia harus keluar dari sangkarnya untuk cari makanan bapak-bapak, dan dia nggak tahu makanan itu dapatnya dari mana. Ntar anak-anaknya itu dia tinggalin itu di sarang ya, sarang. Ntar pagi apa siang dia balik kasih makan tuh anak-anaknya. Kadang tuh anaknya dia samperin, tahu-tahu anaknya diambil sama orang. Kalau nggak diambil sama orang jatuh, kayak apa sedihnya itu jamaah. Sedih itu burung itu, ya Allah anak saya nggak ada. Tapi jamaah ketika dia keluar jamaah itu Allah udah kasih rezeki. Allah kasih rezeki. Segitu level burung, apalagi kita bapak-bapak. Gampang, pasti ada, nggak mungkin enggak. Lanjut, sami'un artinya maha mendengar, maka mustahil ia Allah tuli dalilnya sama dengan dalil sifat sama. Dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia senantiasa banyak memuja dan memuji kepada Allah Ta'ala dan banyak berterima kasih dan berdoa kepadanya karena Allah maha mendengar ya. Nggak ada Pak satu perbuatan kita, jangan perbuatan omongan kita yang nggak dicatat oleh Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang kalian ucapkan kecuali itu ada raqib sama atid. Nyatat itu jamaah. Artinya yang diucapin aja itu jamaah nggak ada pokoknya yang nggak lolos dari sensor, semuanya jamaah kena sensor. Yang baik kena, yang jelek kena, terus gitu jamaah. Allah kasih bapak-bapak. Kenapa Allah maha mendengar? Kalau orang boleh nggak ngedengar jamaah, tapi Allah mendengar. Jangan yang kita ucapin, yang ada dalam hati aja bapak-bapak, Allah ngedengar. Allah tahu Pak. Allah tahu. Pak, saya kira bukan saya doang lah. Bapak-bapak juga pernah kan dulu ketika ngontrak, lalu kemudian hati bapak sampai ngomong begini, enak kali ya kalau punya rumah sendiri di perumahan, jangan di kampung, rese banget, berisik gitu kan. Iya, ngomong sama bini, enak kali ya Bu ya kalau kita punya rumah di perumahan gitu. Iya.
Terus kalau ngelihat perumahan, ya Allah, kapan ya punya rumah? Kapan ya punya rumah? Sekarang punya tuh bapak-bapak. Sekarang punya. Ya lepas ukurannya 60, 72. Terus berapa lagi sih? 60, 72, 36. Ya kan ada yang tipe 21, 36, 45. Oh yang 21 kan 60. Kalau yang 36 72. Kalau yang 45 90. Nah kalau di atasnya itu ya ada lagi. Artinya bapak-bapak, saya ingin katakan bahwa jangan yang kita ucapkan, yang terbesit di dalam hati aja jamaah. Allah udah tahu kok kemauan kita. Cuman jangan sampai ketika saya ngomong kayak gini, bapak langsung potong letter. Ya udahlah, kan berarti Allah udah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi doanya jangan panjang-panjang. Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Ya Allah, terima ya Allah, udah gitu doang. Jangan, cuman segitu doang. Minta. Basirun, artinya yang melihat, maka mustahil ia buta. Dalilnya sama dengan dalil sifat basor, dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia senantiasa banyak malu kepada Allah Ta'ala yang melihat apabila ia berbuat dosa atau meninggalkan fardu adanya. Dari basor dia malu, mestinya kenapa? Karena enggak ada yang tidak Allah perhatiin. Allah tahu. Allah tahu. Orang enggak ngerti ente korupsi, tapi Allah tahu. Polisi, kejaksaan, KPK enggak nyentuh ente, tapi Allah tahu. Allah tahu. Ya ntar juga dibales kok. Nggak mungkin enggak jamaah. Nggak dibales melalui dia, ntar kadang-kadang ke anaknya kena. Dianya udah meninggal, ntar urusannya sama Allah belum kelar. Anaknya kadang-kadang nggak juga sampai hebat. Kalau yang namanya rezeki mah Pak, kalau udah asal muasalnya bagus, kesononya bagus. Tapi kalau udah jelek-jelek kesononya, walaupun kelihatannya di zamannya dia hebat, tapi ntar kalau udah sampai ke anak mah belum tentu. Nggak ada tuh Pak cerita botol ini jadi bening sementara dalamnya kopi, itu nggak mungkin. Nggak mungkin jamaah. Orang boleh aja jamaah rezekinya dia cari dari tempat yang haram gitu, dan kelihatannya dia kayak orang bener banget, tapi di hadapan Allah mah tetap ntar ada masa di mana Allah bales itu semuanya. Berikutnya yang terakhir mutakallimun, artinya yang berkata, maka mustahil ia yang bisu. Dalilnya sama dengan dalil sifat kalam. Dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia senantiasa banyak membaca Quran dengan khusyuk serta hormat dan ta'zim, dan dengan tajwid, bukan untuk bukan untuk beradu qiraat adanya gitu. Ini kitab berarti jamaah dibuat lama banget ini jamaah, dikarang. Karena emang zaman-zaman dulu bapak-bapak itu orang yang suka ikut MTQ itu banyak yang ulama tuh nggak setuju gitu. Kenapa nggak setuju? Karena seolah-olah itu Al-Quran diadu gitu. Padahal mah enggak. Apalagi ditambah lagi bacaannya musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah itu artinya perlombaan. Perlombaan itu artinya dulu-duluan, bagus-bagusan gitu. Makanya sekarang itu bahasanya bukan MTQ tapi STQ. Bahasa sekarang STQ. Jadi Anda bukanlah sedang diadu, bukan, tapi sedang diseleksi. Kayak bahasanya sekarang STQ, seleksi tilawatil Quran. Ya, bahwa kemudian di dalamnya sama begitu, tapi bahasanya udah cakepan. Ya. Sampai di sini tentang sifat Allah ada yang ditanyakan? Nggak ada, kita lanjutin.
Sifat yang wajib bagi para rasul shalawatullahi alaihim wasallamu, yang pertama sidik. Allah itu rasul itu artinya benar. Sidik itu bapak-bapak benar dalam ucapan. Benar dalam ucapan. Tidak mungkin para rasul itu ngomong bahwa ini firman Allah kalau itu bukan firman Allah. Gitu jamaah. Kalau memang Allah perintah ini, rasul akan sampaikan itu. Nggak mungkin ada ayat yang rasul sembunyiin, nggak mungkin, atau dihapus. Karena di masa dulu kan nggak seperti sekarang jamaah. Di zaman dulu kayak kita aja kan ngalamin kan mesin tik manual, kita ngalamin ya rata-rata nih yang tek gitu kan, ngalamin itu jamaah. Itu sih masih bisa pakai tipek lah bahasanya gitu buat dihapus. Tapi jamaah untuk urusan nabi enggak ada tuh nabi tuh wahyu dari Allah itu dihapus gitu, diumpetin, enggak ada. Cerita tentang Nabi Muhammad misalkan jamaah, itu keberadaan Nabi Muhammad itu memang sudah ada di dalam kitab Taurat, cuman diumpetin jamaah, diumpetin. Kalau Bapak mungkin pernah dengar kalau ada maulid itu ketika Nabi Muhammad itu dagang ke Syam, Syria, lalu kemudian ketemu sama pendeta namanya Bukhairo, lalu kemudian kata tuh pendeta sama Abu Thalib, ini ponakan kamu, suruh pergi aja, jangan di sini, pulang, ntar kalau ketahuan dibunuh loh. Kenapa? Karena tanda kenabian ada di ponakan kamu. Taunya dari mana? Lihat aja tuh. Yang lain pada kepanasan, ponakan kamu nggak kepanasan. Itu tanda itu. Ketahuan sama orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpinnya dibunuh nanti. Kenapa? Karena bahaya kalau sekarang udah muncul nabi berikutnya. Dan terus nabi itu yang disebut dengan irhas adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah di luar dari kebiasaan sebelum diangkat jadi rasul. Irhas namanya. Itu kejadiannya jemaah. Tapi di dalam Al-Quran digambarkan bahwa mereka orang-orang rahib-rahib itu yuharriful kalima an mawadihi. Mereka utak-atik itu firman-firman Allah dari tempatnya gitu. Jadi dipalsu-palsuin. Ya kemudian wa yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Dia jual ayat Allah dengan harga yang murah ya. Sampai nanti di dalam rawi di Diba itu dijelaskan Atha ibn Yasan an Ka'bil Akhbar dari Ka'bil Akhbar qala alamani abi Taurata illa sifran wahidan. Bapak aku itu ngajarin Taurat kecuali ada satu lembar yang beliau nggak ajarin. Karena yaktimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Itu dikunci, udah ditaruh aja di kotak. Falamma mata, manakala bapakku sudah meninggal, fatahtuhu, aku buka aja. Kali aja surat wasiat rumah di anggrek gitu jamaah. Nggak taunya di situ fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman, ternyata yang diumpetin itu adalah ayat di mana akan ada nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, hijratuhu bil Madinah, sultanuhu bisyam. Lahirnya di kota Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaannya sampai negeri Syam. Siapa Nabi Muhammad? Itu jamaah. Nah, Siddiq ini jamaah udah benar ucapannya, dan Nabi nggak ada yang bohong, nggak ada jamaah. Dan omongan Nabi itu wa may yantiqu anil hawa. Omongan Nabi itu bukan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang Allah kasih kepada Rasulullah. Jadi enggak hawa nafsu, enggak. Berikutnya amanah. Artinya kepercayaan. Perbuatan Nabi benar jamaah. Kalau amanah itu perbuatan Nabi benar. Kalau omongan Nabi, kalau beliau jadi Nabi begini, udah. Kalau emang ini uang ada titipan, segitu juga yang dia kasih. Nggak mungkin enggak. Iya. Ini yang amanah ini rada susah ini jamaah.
berat, nggak semudah gitu jamaah amanah. Apalagi kalau urusannya duit. Makanya bapak-bapak dulu itu bapak-bapak saya perhatiin ada orang yang dia itu kok kalau ngambil uang tuh pengennya cepet gitu jamaah. Ketika dia misalkan dia anggaplah calo gitu ya, calo tanah, terus kata yang beli apa yang jualnya, nih apa kalau calo dapatannya komisi, itu hari itu juga langsung dikejar, nggak ada tuh cerita besoknya ada, enggak. Kenapa? Karena sesuatu itu kalau duit itu kalau udah mau dikeluarin, dientar-entarin, yang ada malah jadi kacau, Pak. Bapak tadi kemari mau amal nih, bapak-bapak bawa duit 500.000, bismillah 500.000 apa yang masukin ke masjid dah. Tapi terus bapak-bapak lupa, itu ntar ujung-ujungnya 2 hari yang akan datang nggak jadi 500.000 itu, ujungnya 50.000. Iya. Makanya jamaah kalau udah urusan kayak gitu harus cepet gitu. Berikutnya tablik, artinya menyampaikan. Nggak ada bapak-bapak wahyu Allah yang tidak disampaikan, semua disampaikan. Semua disampaikan. Yang enak, yang nggak enak, karena di sana itu basyiran wa nadhiran. Yang enak diungkapkan, yang nadhiran, yang peringatan juga dikasih tahu. Semua dikasih tahu. Berikutnya fatona, artinya cerdas. Cerdas itu Pak bukan cuman dia bisa ngapal, tapi tahu strategi. Tahu strategi. Satu saat bapak-bapak Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah, wa'arid anil jahilin, kamu berpalinglah dari orang yang bodoh. Bukan berarti Nabi Muhammad nggak pinter kok misalkan diajak debat malah berpaling, karena percuma debat dengan orang yang sudah punya kesimpulan, itu kan bohong Pak. Bohong Pak. Bapak ini orang Jawa Barat, kan orang Jawa Barat sini ya jatuhnya ya. Kemarin artinya kemarin ada pemilihan gubernur. Bupati ada nggak di sini? Ada juga bupati. Gubernur, bupati, apalagi wali kota enggak Bapak mah ya? Berarti Bapak cuma dapat 2 amplop doang dong. Nah, iya. Dapat, yang kagak ya udah gitu. Pak, kita mau ribut dengan siapa? Percuma. Makanya akhirnya udah pilihan masing-masing aja. Ada orang yang dia waktu kemarin ya, misalkan dia pilihannya Sehu dari PKS. Ya. Terus yang satunya Kang Dedi. Gitu kan? Dedi Mulyadi ya namanya. Terus Bapak orangnya Dedi Mulyadi misalkan. Terus Bapak pengen debat dengan orang yang pro dengan Sehu. Itu kan bodoh itu Pak. Yang ada akhirnya yang tadinya dia akrab sama Bapak udah jadi nggak akrab sekarang. Jadi nggak akrab. Iya. Jadi akhirnya jadi renggang gitu. Gara-gara itu debat kusir, debat kusir kan gitu jamaah. Debat kusir. Nggak jelas ceritanya kita. Itu namanya debat kusir gitu, yang akhirnya jamaah yang namanya debat kusir itu, kalau kusir itu Pak kuda dipecutin apa kagak? Ya udah kira-kira kita begitu, udah kelar kita debat Pak, akhirnya kita ribut. Kenapa? Karena kita pengen pecut-pecutan aja. Untung mah kagak. Udah yang Bapak milih kemarin tuh Dedi ya Dedi, yang Sehu, udah nggak usah ribut mau ngapain. Dedi menang ya tetap aja Bapak punya utang ya bayar. Kali Kang Dedinya datang kemari gitu bakalan viralin, enggak, tetap waktu bayar aja, tetap bayar sendiri. Iya, makanya bagus juga itu bapak-bapak nggak boleh sampai ribut Pak gitu. Yang bertanding kami, biar kami aja gitu. Bener memang itu salah satu paslon tuh begitu ngomongnya. Saya nggak perlu sebutkan, itu bagus juga itu. Bapak nggak usah ribut, biar kami aja, karena yang bertanding kami. Gitu. Yang bertanding kami. Biarkan dia yang pada ribut. Gitu. Wah, bagus juga itu omongan itu ya. Kalau kita mah apa yang mau diributin? Kalau sama ibu-ibu Bapak, ibu-ibu dong cakep dong. Dapat sembakonya banyak dia. Dan dia mencuek aja gitu. Bodoh amat gitu.
Yang hari ini dia si Anung ini terus suruh dapat sembako, ayo seikat aja, cuek dia mah gitu. Enggak gengsi diutamaan. Kalau kita kan laki pak, gengsi kita nomor 1 gitu. Ibu-ibu mah enggak, cuek aja. Enggak tahu ya kalau di sini ya, kalau di Jakarta kan begitu modelnya. Jadi kalau di kampung-kampung gitu, ini kan jatuhnya perumahan gitu. Enggak tahu apakah bapak-bapak seperti itu gitu. Kalau saya perhatikan di kampung saya itu jamaah, keren juga ini orang ini. Kemana aja udah sikat aja udah. Apalagi waktu pemilihan legislatif, wah pagi siang sore malam itu jamaah itu beneran. Gila. Yang kesian itu yang udah habis-habisan itu jamaah, habis-habisan. Nah, terus bagaimana dengan Rasulullah? Fatona. Rasulullah tahu yang dihadapi ini siapa jamaah. Rasulullah itu biasa dengan orang-orang pembesar-pembesar kaum Quraisy maupun orang-orang yang di luar Islam. Biasa beliau gitu. Tapi ketika harus berhadapan dengan orang yang kekeh dengan pendapatnya, udah beliau nggak mau debat-debat. Bukan nggak pinter, Rasulullah pinter, cuman buat apa? Itu namanya Rasulullah faton, tahu strategi. Maka ketika menghadapi dengan itu semua, Rasulullah wa'arid anil jahil. Berikutnya sifat mustahil bagi para rasul shallallahu alaihi wasallamuhu. Yang pertama mustahil nih, kizbun, bohong. Nggak mungkin jamaah, Rasulullah itu bohong nggak mungkin. Rasul yang mana juga nggak mungkin bohong jamaah, nggak mungkin. Kalau kita bohong bisa jadi pak, karena kita itu manusia biasa. Kita cuma berusaha saja supaya kita nggak bohong gitu. Kalau bohong-bohong mau bayar kata sedikit ada aja gitu. Manusia pak, kita manusia ya, cuman jangan kemudian manusia mentang-mentang manusia terus boleh, enggak. Artinya kita tahan terus, jangan sampai sering-sering berbohong jamaah ya. Kizbun. Berikutnya khianat. Nggak mungkin jamaah para rasul itu khianat. Kalau kita khianat bisa jadi, kita manusia biasa. Makanya jamaah, setelah Nabi Muhammad itu pak, maka berikutnya sejarah yang muncul itu bukan sejarah Nabi pak, namanya sejarah manusia. Sejarah manusia. Yang namanya sejarah manusia jamaah tetap manusia, ada plus ada minus gitu. Iya, emang itu yang bikin rame kan, dikhianatin gitu. Itu manusia, itu namanya sejarah manusia. Sejarah manusia. Berikutnya kitman, artinya tidak menyampaikan. Nggak mungkin lah Rasulullah itu ngumpetin ayat tuh, nggak mungkin jamaah. Kalau manusia banyak yang ngumpetin ayat-ayat tentang adanya Rasulullah, dia umpetin jamaah. Kenapa? Karena ada kepentingan. Kalau ada kepentingan jamaah, nggak mungkin kalau nggak ada kepentingan. Kita itu pak akhirnya jamaah harus memahami bahwa siapapun yang ngomong maupun yang bergerak saat ini pak, dia manusia gitu. Jadi jangan pernah mendewa-dewakan manusia, ntar ngernya kecewa. Kita pikir dia bener, nggak taunya ngecewain. Ya itulah manusia gitu loh. Udah ngomongnya manusia tuh udah enak jamaah. Itulah manusia. Manusia itu hari ini dia cinta mati pak, besok dia bisa nggak cinta. Udah seenak-enak, ya namanya manusia begitu. Ya cuman di dalam Al-Quran itu supaya tahan hawa nafsu. Kalau mau mengumbar hawa nafsu mah nggak ada habis-habisnya. Kita nih mau mengumbar hawa nafsu pak lah, bisa hancur-hancuran rumah tangga kita, hancur hidup kita, hancur semua. Maka belajar bapak-bapak gitu untuk nahan hawa nafsu. Berikutnya bilada, artinya bodoh. Nggak mungkin lah Rasulullah itu bodoh, nggak mungkin. Masa orang bodoh jadi Rasul? Nggak mungkin Rasulullah itu bodoh. Kita lanjutkan. Kitab yang diturunkan kepada para nabi. Yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur
Bagi Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud diberikan kitab namanya Zabur. Injil bagi Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Al-Quran ada, ini semua Pak, Zabur, Taurat, Injil itu udah nggak berlaku Pak, udah selesai. Ketika Al-Quran itu udah ada, bahwa di zaman itu ada Injil, kita harus percaya. Tapi kalau sekarang enggak, udah selesai. Karena masanya dia selesai ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Udah selesai itu Injil, Zabur, Taurat itu udah selesai. Itu itikad kita Pak, itikad kita itu ya. Bahwa kemudian dalam sejarah perjalanannya sekarang ini kita orang pada mau ke gereja, ya silahkan. Sampai di situ sih lakum dinukum waliyadin ya. Tapi kita punya itikad sama seperti mereka juga punya itikad, punya keyakinan. Itu silahkan. Tapi itikad kita ketika Al-Quran itu sudah ada, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ya selesai. Udah. Kita lanjutkan. Selain ada kitab-kitab ini Pak, ada namanya suhuf, lembaran-lembaran. Kita lihat 60 suhuf bagi Nabi Syuaib alaihi salam, 30 suhuf bagi Nabi Ibrahim alaihi salam, 10 suhuf bagi Nabi Musa sebelum turun Taurat. Nabi Musa juga punya suhuf. Makanya kan di sana ayat Al-Quran suhufi Ibrahim wa Musa, kan gitu ya, sabisan gitu. Terakhirnya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Musa alaihissalam sebelum mendapatkan wahyu di kitab Taurat itu jamaah sempat punya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran aja Pak, lembaran. Umur para Nabi alaihissalam, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Silakan bapak-bapak. Tanggal 7. Bapak-bapak, bulan depan tetap minggu pertama ya Pak ya? Minggu pertama, jatuhnya tanggal berapa itu kalau minggu pertama Pak Jaya? Tapi kalau jatuhnya malam tahun baru, enggak, libur aja dah gitu. Kalau misalkan malam minggu itu udah libur dah gitu, pasti kalah saya. Tanggal berapa? 4 apa 5? Enggak, ya tanggal 4 ya, tanggal 4 dah. Karena kemungkinan kalau minggu ketiga saya umroh lagi Januari itu. Ini kan imajin karena Desember ini saya umroh, Januari umroh. Nah kalau yang Februari juga saya minta minggu pertama, karena minggu kedua ketiganya itu saya bawa calon jamaah haji 2025 itu ke puncak buat manasik di sana intinya. Jadi tidak mungkin saya bisa hadir, makanya di awal-awalin aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.